Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang pokok bahasan atau materi besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. Yang kedua, menjelaskan besaran skalar dan vektor. Yang ketiga, melakukan dan mempresentasikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat secara tekun dan teliti untuk penyelidikan ilmiah. Kita mulai yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Besaran-besaran itu umumnya mempunyai satuan. Contoh, panjang meja itu 1,5 meter. Contoh yang kedua, tebal kayu 3 cm. Dalam kalimat tersebut didapatkan bahwa yang dimaksud besaran adalah panjang dan tebal. Jadi kata panjang dan tebal itu merupakan besaran. Sedangkan meter dan sentimeter adalah satuannya. Nah, ada 1,5 dan 3 itu merupakan angka apanya? Itu merupakan nilai pengukuran. Jadi, panjang dan tebal merupakan besaran, sedangkan 1,5 dan 3 itu nilai hasil pengukuran, dan meter serta sentimeter adalah satuannya. Jika ada kalimat seperti ini, kelajuan mobil itu 60 km per jam. Manakah yang termasuk besaran, manakah yang termasuk satuan, dan manakah yang merupakan hasil pengukuran? Ya, tepat sekali. Yang dimaksud dengan besaran adalah kelajuan. Yang dimaksud dengan satuan adalah kilometer per jam. Dan nilai pengukuran atau hasil pengukurannya adalah 60. Kita menginjak ke besaran pokok. Jadi besaran dalam fisika itu kalau menurut satuannya dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan atau dibakukan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai dasar atau patokan dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Besaran pokok dalam SI atau satuan internasional ada 7. Yang pertama, panjang. Panjang satuannya adalah meter atau disingkat M. Dimensinya adalah L. Yang kedua, massa. Massa satuannya adalah kilogram atau disingkat kg. Dimensinya adalah M. Yang ketiga, waktu. Satuannya adalah sekon, disingkat S. Kemudian dimensinya adalah T. Dan besaran yang keempat adalah suhu. Satuannya adalah Kelvin atau disingkat K. Dimensinya adalah theta. Besaran yang kelima adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere atau disingkat A. Dimensinya adalah I. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela atau disingkat CD. Dimensinya adalah J. Dan besaran yang terakhir adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol. Disingkat tetap mol ya. Dan dimensinya adalah N. Nah, itu merupakan 7 besaran pokok yang wajib kita pahami dan kita hafalkan ya. Jadi intinya harus menghafalkan 7 besaran pokok ini agar bisa menentukan satuan-satuan dari besaran turunan nantinya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan atau diperoleh dari hasil perkalian dan atau pembagian atas besaran-besaran pokok. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kenapa kok harus paham dan hafal dari besaran pokok. Tujuannya adalah untuk menentukan atau menurunkan satuan dari besaran-besaran lainnya. Jadi contoh besaran turunan adalah luas, satuannya meter persegi.
Yang kedua volume, satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Yang keempat massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Yang kelima gaya, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Yang keenam energi, satuannya kilogram meter persegi per sekon persegi. Nah, itu beberapa contoh besaran-besaran turunan. Intinya besaran turunan adalah besaran selain besaran-besaran dalam fisika selain 7 besaran pokok. Nah, di sini disebutkan bahwa satuan untuk luas meter persegi, satuan untuk volume meter kubik. Bagaimana cara menurunkannya atau memperolehnya? Berikut penjelasannya. Luas rumusnya adalah panjang kali lebar, sehingga panjang satuannya adalah meter, lebar juga sama sebenarnya dengan panjang atau dimensinya sama, sehingga satuannya juga meter. Sehingga meter kali meter atau M kali M menjadi M kuadrat atau meter persegi. Demikian juga untuk yang volume persamaannya atau rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuan untuk panjang adalah meter. Bisa diartikan panjang kali panjang karena lebar dan tinggi merupakan dimensinya sama dengan panjang, sehingga saya tulis panjang kali panjang kali panjang, sehingga satuan dari panjang adalah meter dan meter kali meter atau meter pangkat 3. Nah, itu cara mendapatkan atau menurunkan satuan-satuan dari besaran lain selain dari besaran pokok. Apa satuan untuk kecepatan? Coba pause video ini dan tentukan satuan untuk kecepatan. Ya, betul sekali. Caranya adalah sama, yaitu kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Sehingga perpindahan itu dimensinya sama dengan panjang, yaitu satuannya meter, dibagi tetap ya, dibagi, kemudian waktu itu satuannya adalah sekon dalam SI ini ya. Kemudian sehingga meter per sekon atau meter per detik. Nah, itu satuan dari kecepatan. Dalam fisika, selain besaran pokok dan besaran turunan, ada juga pembagian besaran berdasarkan nilai dan arah, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Contoh, jarak, massa, waktu, suhu, kelajuan, massa jenis, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat berikut ini, jarak dari rumah ke sekolah 20 km. Karena jarak merupakan besaran skalar, maka jarak hanya mempunyai nilai saja, yaitu 20 km, tidak ada arahnya. Contoh yang kedua adalah massa gula itu 1 kg titik. Jadi massa hanya mempunyai nilai saja. Pada kalimat ini massa gula itu nilainya 1 kg, tidak mengandung arah sama sekali. Yang ketiga, suhu ruangan tersebut 25 derajat Celcius. Karena suhu merupakan besaran skalar, maka suhu hanya memiliki nilai saja, yaitu suhu ruangan ini yaitu 25 derajat Celcius. Nah, begitu. Itu besaran skalar. Yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi selain mempunyai nilai, besaran vektor juga mempunyai arah. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, tekanan, usaha, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat berikut ini, kecepatan motor itu 50 km per jam ke utara. Nah, selain mempunyai nilai yaitu 50 km per jam, kecepatan pada kalimat tersebut mempunyai arah, yaitu arahnya ke utara. Jadi jelas ya, kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Contoh yang kedua, gaya.
gaya dorongnya 60 Newton ke kanan. Jadi gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Nilainya adalah 60 Newton, arahnya ke kanan. Jadi pada kalimat tersebut gaya memiliki nilai yaitu 60 Newton dan arah yaitu ke kanan. Yang ketiga, tekanan. Tekanan palu itu 100 Newton per meter persegi ke bawah. Jadi jelas di sini ya bahwa tekanan memiliki nilai yaitu 100 Newton per meter persegi dan memiliki arah yaitu ke bawah. Nah, itu perbedaan dan pengertian dari besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran vektor sendiri karena lebih kompleks maka akan dibahas di materi berikutnya, di video berikutnya ya. Akan dibahas secara mendetail di materi berikutnya. Mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Bisa dilanjutkan nanti ke bagian selanjutnya atau ke bagian 2. Di bagian yang kedua kita akan belajar tentang satuan dan konversinya. Nanti di sini akan dibahas ada konversi satuan panjang, konversi satuan waktu, dan konversi satuan massa. Dibahas secara detail di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.